Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pada kesempatan yang mubarakah ini punya satu kesempatan di dalam menjalani hidup yang diterangkan oleh mereka para ahlul ilm sebagai lubbu al-hayah, sebagai menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan nilai sebagai lubbul hayah, sebagai saripatinya hidup, sebagai intinya kehidupan. Tatkala kita semuanya dipilih oleh Allah, punya kehidupan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dikecualikan oleh Allah di dalam fitnahnya hidup. Ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan wa mal'unun ma fiha, dan semua kehidupan yang sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia menjadi darul ibtila, menjadi negeri musibah,
menjadi negeri fitan yang sudah barang tentu sebagaimana yang sudah terus-menerus terjadi di dalam berita-berita orang-orang yang hidup di dunia ini, adalah hidup lebih banyak mereka mendapatkan kehinaan-kehinaan, kerendahan-kerendahan. Berita tentang itu tidak henti-hentinya diakses manusia, baik dari zaman purbakala sampai zaman yang dinilai sebagai zaman teknologi sekarang ini. Tidaklah berita-berita yang paling banyak diakses manusia kecuali berita kerendahan-kerendahan hidup manusia, kesengsaraan hidup manusia, kesempitan hidup manusia, yang sebagaimana sejak awal ketika Allah mendatangkan penghuni dunia yang pertama, Allah berkata kepada beliau Adam alaihissalam dan keturunannya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Tinggallah kalian di muka bumi di mana sebagian kalian adalah musuh bagi yang lain. Di dalam kehidupan dunia yang seperti itu, dan realitanya juga terus-menerus seperti itu, yang tersisa di dalam pembicaraan-pembicaraan hidup, akhirnya orang menyisakan pembicaraan yang hanya dua. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia jalani, apapun yang dia hadapi, pembicaraan itu cuma hanya berujung pada dua pembicaraan, yaitu hidupku susah. Semua berujung ke sana. Atau yang satu, alhamdulillah hidupku lapang. Siapapun dia, cerita terakhirnya adalah membicarakan dia sengsara, atau cerita terakhirnya membicarakan dia mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan seterusnya. Akhir kesudahan-kesudahan itu ternyata dibataskan oleh Rasul kita Muhammad SAW, illa dzikrullah wa ma wallahu. Yang mendapatkan kebaikan-kebaikan, yang mendapatkan kelapangan-kelapangan, ternyata yang mereka mendapatkan penjagaan dari Allah. Illa dzikrullah, yaitu kehidupan yang selalu berada di dalam peringatan Allah. Wa ma wallahu, dan ketika semua aktivitas hidupnya, semua potensi yang mereka lakukan di dalam hidup adalah untuk menegakkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Au muallimun au muta'allimun, atau orang yang dia mengajarkan peringatan Allah, au muta'allimun, atau orang yang dia senantiasa mempelajari peringatan Allah. Rasulullah SAW hanya membataskan pengecualian itu pada mereka-mereka. Dan ketika setiap kali mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya punya aktivitas kepentingan, perjuangan yang paling besar adalah urusan dzikrullah, urusan peringatan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ra'su malil mu'min dinuhu, harta pusakanya orang beriman adalah agamanya. Kemana dia hidup, di mana dia hidup, aktivitas apapun yang dilakukan, mau bertemu, mau berpisah,
mau dengan A, tidak mau dengan B, mau berteman, mau bermusuhan, ketika dia dalam rangka menjaga ra'su malil mu'min. Ketika dia dalam rangka menjaga harta pusakanya orang yang beriman. Ini adalah penjagaan Allah. Apalagi di dalam masa-masa yang sebagaimana kita lebih banyak dekat dengan berita-berita yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Berita-berita yang lebih banyak diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai asratus sa'ah, sebagai tanda-tanda berakhirnya negeri dunia. Meskipun yang masih kita hadapi adalah asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda berakhirnya kehidupan dunia yang kecil. Namun masa-masa kita sekarang ini sudah lebih banyak mendapatkan kebenaran-kebenaran berita Rasulullah SAW tentang masa-masa sulit, masa-masa beratnya orang menjalani kehidupannya dengan dzikrullah. Ketika kita ada kelapangan, ketika ada jalan, ketika kita dimudahkan, sepantasnya kita menjadi hamba-hamba yang paling kuat kembali kepada Allah. Karena begitu besar, begitu mahal kesempatan-kesempatan yang hari-hari ini kita diberikan oleh Allah di masa-masa sulit, di masa-masa berat, di masa-masa sedikit sekali hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun tidak akan lepas dari peringatan Allah. Meskipun kita diberi kesempatan oleh Allah dengan penjagaan, dengan dzikrullah, dengan muallimun, dengan muta'allimun, Allah pun mengingatkan apa yang pernah diingatkan kepada orang-orang sebelumnya, tatkala mereka juga diberi nikmat oleh Allah dengan peringatan. Belum pernah ada satu kaum yang diberi nikmat oleh Allah dengan urusan nikmat peringatan, nikmat hidayah melebihi Bani Israel. Sepanjang kurun generasi, Nabi dan Rasul terus menerus menyertai mereka. Kitab Allah Azza wa Jalla, suhuf, lembaran-lembaran yang Allah datangkan sebagai dzikrullah kepada mereka, telah mengalami perjalanan usia yang panjang bersama mereka. Dan saat-saat itu pula mereka kemudian mendapatkan ketentuan yang tidak pernah berubah, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka pasti diangkat, dan sebagaimana Allah telah mengangkat Bani Israel di dalam kurun generasi yang panjang, telah secara makna diangkat, secara dunia diangkat, secara fisik diangkat. Allah banyak menyebutkan di dalam ayat-ayatnya tentang nikmat-nikmat yang besar itu kepada Bani Israel. Namun ternyata itu bukan milik mereka. Itu miliknya Allah. Sehebat apapun mereka ingin mempertahankan nikmat tersebut, saatnya Allah memindah nikmat itu, mereka tidak bisa berusaha untuk mengembalikan nikmat itu. Sekalipun harus dengan memusuhi Rasulullah SAW, sekalipun harus dengan membuat makar-makar dan dendam-dendam kepada umat Islam, mereka tidak bisa mengembalikan nikmat itu.
ketika Allah mengangkat nikmat tersebut dan Allah pindahkan kepada orang-orang Arab saat itu. Semuanya itu adalah tatkala mereka tidak bisa menghargai besarnya nikmat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam banyak ayat ketika Allah berfirman tentang mereka, fansalakha minhu fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah berfirman menerangkan tentang mereka, orang yang kami telah beri ayat, kami telah beri peringatan, kami telah beri ilmu, kami telah beri mereka kitab. Tidak cukup hanya kitab, diberi jalan supaya kitab itu bisa masuk di hati mereka. Karena kitab itu ketika diturunkan tidak bisa langsung masuk di hati mereka. Diberi Rasul yang tidak pernah putus, Nabi yang tidak pernah putus, yang siang malam satu ayat berusaha mendidikkan mereka, kemudian akhirnya mereka menjadi orang-orang mulia di hati mereka, di kehidupan mereka. Saat mereka tidak bisa menjaga nikmat itu, fansalakha minhu, kemudian dia bermain-main mencoba melepaskan nikmat tersebut, fa'atba'ahu syaitan, maka dampaknya kemudian drastis. Seketika itu syaitan langsung mengawal dia. Begitu dia berlepas dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa'atba'ahu syaitan, maka setan telah mengikuti dia. Setan telah mengawal dia. Fakana minal ghawin, tidak lama lagi dia menjadi orang yang menyimpang. Seperti itu adalah sunnah ketetapan Allah yang tidak pernah berubah. Semua peringatan-peringatan yang Allah peringatkan pada pendahulunya umat yang mendapatkan dzikrullah juga berlaku pada akhirnya umat yang mendapatkan dzikrullah, yaitu umat Rasulullah SAW. Sama, karena sifat Allah adalah tetap. Kalau sejak zaman putranya Adam alaihissalam Allah menetapkan sifat keadilan kepada makhluknya. Ada hamba yang diterima oleh Allah, ada hamba yang tidak diterima oleh Allah. Maka sampai nanti hari kiamat sifat keadilannya Allah juga tetap. Dan itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW hatta kepada orang-orang yang dicintai oleh beliau. Hatta seharusnya Rasulullah SAW bisa memberikan penjagaan kepada mereka-mereka yang Rasulullah SAW cintai. Putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, bibi beliau Sofia. Rasulullah SAW pun mengatakan kepada mereka, salullaha, mintalah kalian kepada Allah sendiri, karena sesungguhnya saya tidak bermanfaat bagi kalian. Ini kaitannya dengan urusan dzikrullah. Karena itu semoga di akal-akal kita, di hati kita, di dalam perjalanan kita punya jalan-jalan yang kita tidak termasuk menjadi orang yang fansalakha minhu, menjadi orang yang kadangkala dan seringkali kita tidak sadari kita diuji oleh Allah, kemudian kita berlepas dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Karena memang ujian Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah untuk Allah memisahkan mana orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah untuk sabat,
dan mana orang-orang yang mereka ini dilepaskan dari penjagaan Allah dan tanpa peduli siapapun kemudian mereka menjadi berubah. Maka ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, peringatan ini sebagaimana tidak henti-hentinya, tidak berubah kaidahnya, paling besarnya jalan kita di dalam mendapatkan peringatan itu adalah kembali kepada kehidupan kita sebagai seorang hamba dengan Rabb kita, dengan sesembahan kita, agar kehidupan ini terus terjaga, terus menerus kita punya kehidupan yang tidak pernah putus di dalam jalan kita untuk mendapatkan penjagaan Allah hanya satu, yaitu terus menerusnya kita mendapatkan kehidupan tauhid di dalam kehidupan kita. Terus menerusnya kita punya kehidupan seperti yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan begitu juga yang diperingatkan oleh para ahlul ilm, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan berulang-ulang itu menjadi kalimatnya para salafus saleh yang selalu dipindah dari lisan ke lisan, selalu diulang di dalam kesempatan dan kesempatan dan kesempatan, karena memang fitnah pun berulang. Tidak pernah ada fitnah datang sekali setelah itu selesai. Karena itu kebutuhan kita untuk menjaga agar itu menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan terjaga. Ya tentu potensi ini, jalan ini harus kita jaga sebagaimana orang-orang yang telah dijaga oleh Allah berusaha menjaga jalan ini. Dan karena tidak ada lain, puncak daripada permusuhan setan adalah menggagalkan kehidupan ini. Puncak dari kehidupan setan adalah menggagalkan kehidupan seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena begitu seorang hamba gagal kehidupan dengan Rabb-nya, sudah selesai. Sudah aman setan untuk menghadapi orang tersebut. Sebagaimana yang terakhir yang kita sampaikan di kajian Aina nahnu min ma'rifati jamalir Rabb, di mana kita selalu melihat, mengenal kita kepada sifat indahnya sesembahan kita Rabbul Alamin. Apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-qalbu idha kana fihi ma'budun ghairullahi ta'ala fasada fasadan la yurja salahuhu illa bi an yukhraja dhalikal ma'buda min qalbihi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hati yang sebagaimana beliau sudah mengingatkan dan dinasihatkan di dalam banyak dalil-dalil, hakikat kehidupan seorang hamba adalah qalbuhu wa ruhuhu, hatinya hamba dan rohnya hamba. Derita adalah deritanya hati dan deritanya roh. Bahagia hakikatnya adalah bahagianya hati dan bahagianya roh.
Sengsara hakikatnya adalah sengsaranya hati, sengsaranya roh. Sempitnya hidup sebenarnya adalah sempitnya hati, sempitnya kehidupan roh. Lapangnya kehidupan, nyamannya kehidupan tidak ada lain adalah kelapangan hati, kenyamanan hati. Kelapangan roh yang ada di tubuh kita. Nyamannya kehidupan roh yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu diakui oleh semua manusia. Sehingga orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dan meraih kemenangan ini punya satu rumus, walaupun kebanyakan gagal, karena mereka sudah mendapati rumus yang lain tidak pernah berhasil. Apa itu rumus itu? Bertuhan. Makanya puncak kesudahan orang-orang ingin mendapatkan kemuliaan adalah kembali bertuhan. Yang jadi masalah adalah pencarian-pencarian mereka di dalam bertuhan itu nggak dapat. Dan itu seperti yang tadi dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, hati seorang hamba apabila di dalam hati itu ada sesembahan yang didapat selain Allah, sudah. Kalau manusia di dalam mencari kebaikan hidupnya yang kembali kepada satu kesimpulan yang terakhir, yaitu bagaimana bertuhan. Meskipun kita mendapati ada kabar-kabar orang murtad, toh akhirnya murtad dia juga cari Tuhan yang lain, kan? Ya. Dia cari sesembahan yang lain. Substansinya berarti persoalannya sebenarnya adalah tetap mencari Tuhan. Ya. Substansinya tetap mencari Tuhan. Dan dari sini, ketika kehidupan hamba di dalam mencari kemuliaan untuk hidup bertuhan, itu yang didapatkan adalah ghairullah, selain Allah. Maka fasada fasadan la yurja salahuhu. Yang didapat adalah rusak. Yang didapat adalah rusak la yurja salahuhu, yang perbaikannya tidak bisa diharap untuk bisa baik selama tidak kembali mendapatkan kebutuhan yang sebenarnya, kembali kepada meraih faidah sesembahan yang maha benar. Sebagai contoh, yang hari ini pertarungan manusia tidak henti-hentinya, baik pertarungan fisik, pertarungan dagang, pertarungan pendidikan, bahkan sampai pertarungan yang lebih besar, dan gak pernah berakhir, ribut, berantem, seperti yang sudah sering kita dengar. Ideologi yang sering dipertentangkan manusia antara komunis, sosialis dengan kapitalis, liberalis. Semua aktivitas dan pergerakannya terus menerus terjadi kekacauan yang gak pernah selesai. Padahal sesembahannya sama. Ya, sesembahannya sama. Apa sesembahannya? Al-mal. Ya kan? Apa sesembahannya? Harta. Apa yang dibicarakan orang sosialis? Mal.
Apa yang dibicarakan orang kapitalis? Mal. Mana mereka pernah berakhir dengan ketentraman, dengan ketenangan? Orang sosialis menentang kapitalis, dia juga jadi kapitalis. Orang kapitalis menentang sosialis, dia juga jadi sosialis. Mana buktinya? Orang-orang kapitalis yang kaya sampai kekayaannya dihitung di dunia seperti ini, akhirnya dia mendirikan yayasan sosial. Ya kan begitu? Dia ingin menjadi sosialis kan? Orang-orang sosialis yang sepertinya mereka dalam memikirkan kehidupan manusia banyak dengan harta-harta mereka, ternyata juga menjadi individual yang memperkaya diri. Ini menunjukkan kerusakan yang gak pernah berakhir. Selama yang didapat hati manusia adalah bukan ilahul haq, sesembahan yang benar, maka fasadan la yurja. Yang didapat adalah kerusakan yang gak pernah berakhir, gak pernah bisa disembuhkan, gak pernah bisa diperbaiki. Satu perbaikan mendatangkan dampak keburukan yang lain lagi. Satu perbaikan mendapatkan, memang sudah seperti itu. Karena masa-masa sejarah kebangsaan manusia tidak pernah baik secara utuh kecuali setelah mereka punya kehidupan tauhid, mengenal Allah Azza wa Jalla yang benar. Baru baik secara utuh. Baru mereka menjadi orang-orang yang tidak menyembah harta, walaupun punya harta, walaupun dia kaya. Dan mereka punya kebahagiaan dengan kebahagiaan yang lain. Ini puncak dari persoalan di mana yang membedakan manusia punya kehidupan yang jamal, punya kehidupan yang indah, yang baik. Belum pernah ada kehidupan peradaban manusia yang tampil dengan tampilan yang jamal, kecuali adalah beritanya manusia yang mereka telah mendapatkan kehidupan tauhidnya, muamalahnya dengan Rabbnya. Sebagaimana manusia sudah mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas, sebagai manusia yang paling baik. Ya, ketika mereka mau jujur, lain halnya kalau mereka tidak mau jujur. Dan tidak ada kehidupan yang paling tinggi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan dengan Rabbnya, kehidupan dengan sesembahannya yang maha benar. Maka ayyuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itulah makna daripada hari-hari kehidupan orang yang selalu mewujudkan perkataan yang hari-hari diucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau makna itu sudah hilang di dalam hidup dia, hakikatnya kehilangan hatinya dari ilahul haq. Dan wilayah untuk menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling remehnya perkara saja, di situ ada makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang iman. Apa itu? Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling rendahnya kehidupan makna iman yang di situ ada iyyaka na'budu, ada iyyaka nasta'in, adalah
menghilangkan duri ada yang ada di jalan. Remeh, kita cuma lewat, di situ ada. Kalau hari ini sisi-sisi kehidupan manusia, mohon maaf, kehidupan muslim, kehidupan mukmin, apalagi yang remeh seperti itu, yang besar-besar saja tidak punya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menunjukkan gagalnya mereka bertuhan. Sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan, bagi seorang suami, istri ada kehidupan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi seorang istri, suami ada kehidupan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi seorang pedagang, pembelinya ada kehidupan bagi dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi rakyat, pemimpinnya punya kehidupan bagi dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi seorang guru, muridnya ada pada dia wilayah kehidupan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua lini yang ada. Sampai Rasulullah SAW mengatakan cabang iman itu adalah ada 73 sampai 79 cabang. Maka kalau kemudian sisi-sisi itu adalah sisi-sisi yang tidak ada kehidupan jamal, maka hakikatnya menunjukkan kegagalan kita di dalam membawa diri kita. Yang dibahasakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, pencarian kita di dalam hidup ini berkelana, sudah lelah dan tidak dapat. Karena ternyata kita sudah capek dan kita tidak pernah ketemu tempat berlabuh. Karena hakikat tempat berlabuh itu adalah ad-dhafar bi anfusihim. Kalau manusia telah berhasil untuk meluluhkan, merendahkan diri mereka sendiri. Telah berhasil untuk merendahkan nafsu-nafsu mereka sendiri. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu. Orang yang dia berhasil merendahkan dirinya sendiri. Dan keberhasilan merendahkan dirinya sendiri adalah diawali dengan keberhasilan meninggikan kehidupan hatinya dengan sesembahannya. Meninggikan kehidupan jiwanya dengan Robnya, dengan sesembahannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini kita kembali mendapatkan satu kaidah yang lain supaya kita bisa punya jamalul hayah, punya tampilan hidup kita yang jamal di sisi Allah. Kehidupan indah yang dinilai oleh Allah indah. Karena ketika Islam ini mendidik kita, iman ini mendidik kita untuk menjadi orang yang hidup kita jamal. Itu jamal yang ditandai dengan Allah mencintai dia. Jadi bukan jamal yang kita buat di dalam kartu undangan atau jamal yang kita buat di dalam dekorasi rumah kita. Ya, yang kemudian kita tulis di situ yuhibbul jamal, Allah cinta keindahan. Karena semua hal yang di situ ada mahabbatullah, ada cintanya Allah kepada makhluknya,
pasti di situ ada syariat Allah. Kalau tidak ada syariat Allah, maka tidak ada sifat mahabbahnya Allah kepada sesuatu. Nggak ada. Ya. Setiap ada syariat Allah di situ, baru di situ ada wilayah mahabbatullah. Makanya jamal di sini adalah jamal yang dicintai oleh Allah. Ya. Ayo ikhwah kaum muslimin. Ternyata perjalanan kita untuk bisa memaknai keindahan hidup yang Allah cintai yang begitu makro, begitu besar, yaitu di mana-mana yang kita nikmati adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita dilihat oleh orang lain adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah Azza wa Jalla memperingatkan di dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk menjadi contoh bagi manusia. Ya. Untuk dipandang manusia, untuk dilihat manusia, untuk dijadikan barometer manusia, itu adalah kehidupannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dari sisi-sisi yang lain. Dan karena itu persoalan ini adalah bukan persoalan setiap kita lahir kita langsung bisa menjadi orang-orang yang punya kehidupan seperti ini. Karena hakikatnya iman bawaan itu adalah setelah hadir di dunia menjadi iman yang paling lemah. Fitrah yang kita bawa ketika hadir di dunia itu adalah fitrah yang posisinya sangat lemah. Ya. Sangat lemah. Bagaimana tidak lemah? Orang yang paling dekat dengan kita saja sangat berpotensi melemahkan fitrah kita. Apalagi yang jauh. Begitu kita hadir di dunia menjadi bayi yang dilahirkan oleh orang yang paling mencintai kita. Siapa? Ibu kita. Terus bapak kita. Itu saja yang sudah diingatkan oleh Rasulullah paling berpotensi melemahkan fitrah kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Ternyata orang tuanya lah yang menjadikan dia berubah jadi Yahudi, jadi Nasrani. Belum berubah jadi Yahudi, jadi Nasrani saja, baru sebentar kita lahir di dunia sudah berubah. Datang awal ke dunia sedih, baru 2 hari sudah tersenyum. Hanya dipeluk oleh ibunya, disusui oleh ibunya, sudah tersenyum, sudah bisa ketawa-ketawa. Itu iman fitrah kita. Itu yang diterangkan beliau Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Fiqhu Asma'il Husna. Bahwasanya iman tabi'i itu adalah iman yang tidak memberikan manfaat untuk kita membangun iman kita yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana orang bisa punya kehidupan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang luar biasa? Di dalam semua makna kehidupannya dia mendapatkan jamalul hayah, indahnya hidup dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu manusia dengan ajaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja nggak bisa. Ya. Hari ini sebagaimana kita ketahui, ada yang kurang ayat Al-Quran, ada yang kurang hadis Nabi. Bahkan mungkin hari ini kita pengen membaca hadis Nabi yang lengkap, masih bisa dapat nggak? Masih, ada kutubus sittah, ya kan? Padahal dulu
Bilal pernah ketemu Kutubus Sittah enggak? Enggak pernah. Duh, pertanyaannya, Bilal enggak pernah baca tafsir Ibnu Katsir, enggak pernah baca tafsir At-Tabari, enggak pernah baca Sahih Bukhari, kok punya iman seperti itu? Kemungkinan Bilal mendapatkan hadis hanya beberapa hadis. Karena itu urusan nikmat iman, nikmat ilm adalah urusan nikmat son'ah. Urusan nikmat yang harus dikaryakan, diperjuangkan, yang harus dicari. Harus diperjuangkan, harus dicari. Tidak bisa orang dengan begitu saja dapat. Bahkan kita mencari seperti apapun, begitu kita tidak ketemu usulnya pencarian iman, kita juga ternyata ketemu Quran juga tetap seperti itu. Ketemu Kutubus Sittah juga tetap seperti itu. Apa usulnya pencarian iman? Ada pengajaran iman yang benar. Karena iman tidak bisa masuk sendiri plung, nggak ada. Ya. Bahkan pengajaran iman itu berada di dalam medan pertempuran. Kenapa? Karena hari-hari pengajaran yang bukan iman juga terus bekerja. Sehingga pengajaran iman itu datang di dalam arena peperangan. Dan itu dulu dialami manusia-manusia beriman di awal-awal mereka. Dan tidak cukup ada pengajaran. Ada guru-guru tentang iman. Karena pengajaran kaidah benarnya seperti apapun, tidak bisa kaidah ini berjalan sendiri. Terus kemudian kita kuat sendiri, faham sendiri, nggak bisa. Ternyata harus ada orang yang dipilih oleh Allah yang kemudian menjadi wasilah untuk memasukkan iman kepada kita, seperti orang-orang tua kita memasukkan kebutuhan-kebutuhan jasad kita pada waktu kecil. Bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih daripada orang tua itu merawat bayinya sehingga tumbuh dengan baik. Itu lebih dari itu. Maka disinilah untuk meraih jamalul hayah, indahnya hidup dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak cukup kita hanya sekedar membangun sebuah kemenangan hanya sekedar atribut yang kita pasang, hanya sekedar bahasa yang kita ucapkan. Apalagi kalau kita mendapati apapun, sekecil apapun yang kita karyakan di dalam hidup ini tidak lepas dari kaidahnya pencipta hidup. Ya. Jadi yang kaidah ini sering dipahami oleh orang-orang tua dulu. Orang nandur moso panen, kata orang tua dulu. Nanem nggak pernah kok mau memetik buah. Ya kan nggak mungkin. Ya. Ya. Nandur suket mosok panen pari. Oh, yang ditanam rumput mosok panennya padi. Orang yang nanam padi saja bisa panen rumput. Itu kaidah yang tidak pernah berubah. Maka kalau kita tidak punya jalan-jalan yang utuh, ya. Kalau di dalam ilmu namanya sulamul ilmi, tangga-tangga yang harus dilalui di dalam perjalanan ilmu. Ilmu yang paling besar adalah ilmu tentang iman. Tangga-tangga ini tidak kita tapaki dengan betul.
Tidak akan mungkin. Karena hidup ini ada standar dari langit. Yang seorang penyair Arab pun mengabadikan dalam syair yang kemarin sore saya sampaikan dengan beberapa ikhwah. Manidda'a bi ghairi ma alaihi kullu man yadda'i bi ghairi ma alaihi kadzabathu syawahidul imtihan. Setiap orang yang dia mengakui sesuatu yang dia tidak punya atau merasa punya itu punya apa tidak punya? Ya enggak punya. Setiap orang yang dia mendakwahkan kepada sesuatu yang dia tidak punya, perjalanannya enggak punya, nah, tangga yang harus dilalui juga enggak ada. Tapi sekalipun dia merasa punya, mau merasa punya atau memang dia merasa tidak punya, intinya dia tidak punya, tidak perlu nunggu orang lain. Kadzabathu syawahidul imtihan. Alam yang diciptakan oleh Allah akan membuktikan ujiannya nanti menggagalkan dia. Setiap kali Allah mendatangkan semua kehidupan ini ujian, akan menjadi jawaban dia ini punya apa tidak punya. Ya. Dia ini orang yang pantas punya nilai atau nol atau malah minus. Dan itu tidak usah nunggu orang lain. Karena Allah adalah ahkamul hakimin. Allah adalah zat yang maha hakim. Ya. Belum pernah ketelitian yang terjadi di dalam hidup ini sampai dipahami oleh orang-orang tua dulu, becek ketitik, olo ketoro, kan begitu. Baik itu pasti terlihat, jelek itu pasti terlihat. Kalau Allah menunjukkan semuanya itu, nggak ada yang bisa menghalangi. Makanya dulu para salafus saleh mereka adalah orang-orang yang sadid bitorik. Orang yang sangat begitu kenceng di dalam melihat perjalanan. Bukan melihat hasil. Hasil itu udah jelas. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Tapi orang-orang yang jahil biasanya yang dilihat tuh hasil terus. Sama kan pedagang yang bodoh, yang dilihat apa? Untung terus. Tapi pedagang yang pinter nggak ngelihat untung, ngelihat kerja yang benar. Ya. Karena hidup ini nggak ada yang kebetulan. Nah, ada istilah orang rezeki nomplok, itu kan bahasa tauhid. Tapi sebenarnya bukan rezeki nomplok, rezeki yang terstandar. Cuma karena sebabnya tidak dilihat, maka dipahami nomplok. Itu aja. Kan tidak semuanya itu sebab-sebabnya dilihat oleh manusia. Kalau akal manusia nggak menjangkau, orang bodoh bilang, wah kamu bejo kemayangan, dapat rezeki nomplok. Padahal bukan. Ada sebab. Sebab itu banyak. Ya. Maka faidah yang ketiga yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana letak jamalul khayah, indahnya kehidupan orang beriman itu untuk dia bangun dari awal. Apa yang harus dia bangun dari awal supaya bisa meraih jamal khayah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang harus dia bangun pertama adalah faqrul abdi ila rabbih. Bagaimana dia membangun kehidupan dia bahwa kefakiran dia itu cuma satu. Dia selalu merasa miskin dan harus ditutup kemiskinan itu cuma satu. Fakir kepada Allah. Sementara kita tahu hari ini mayoritas manusia apakah punya kepekaan fakir kepada Allah? Tidak. Ya. Kefakiran kepada Allah ini belum menjadi prioritas. Prioritas orang yang mencari, prioritas orang yang berdakwah,
prioritas orang yang memperingatkan manusia belum bisa sepakat melihat persoalan yang sangat mendasar. Dan itu yang dilakukan dulu para nabi. Semua nabi menghadapi umat seperti apapun, yang pertama kali dibenarkan kepada manusia adalah menjawab kefakiran mereka kepada Allah. Begitu kefakiran mereka kepada Allah terjawab, orang hasad hilang, permusuhan hilang, dendam hilang, ya, semua hilang, sakit hati hilang, ya. Ingin merampas kekayaan orang lain hilang, hilang semuanya. Begitu kefakiran kepada Allah ini menjadi prioritas dan terjawab, selesai sudah. Orang miskin tidak merasa miskin, orang kaya tidak merasa kaya, orang sakit tidak merasa sakit, orang sehat juga tidak merasa kalau dia punya kenikmatan besar dengan kesehatannya. Orang kaya juga tidak berharap lagi kekayaannya, seorang pejabat juga tidak berharap lagi jabatannya, ya. Orang yang mungkin di dunia paling sengsara hidupnya juga tidak merasa paling sengsara. Mana buktinya? Buktinya sebagaimana ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika di akhirat manusia diberikan nilai-nilai dan balasannya. Ada orang yang mengatakan, "Wahai Allah, pulangkan aku di dunia. Jadikan aku orang yang hidupku sejak lahir sampai tua menyeret wajahku ke tanah. Tetapi sekarang aku meraih kemenangan." Maka dia tidak menganggap lagi kaya tidak dianggap sebagai kehormatan. Ya, jadi pemimpin tidak dianggap sebagai kehormatannya, miskin tidak dianggap sebagai kerendahannya, didolimi orang tidak dianggap sebagai penderitaannya, dan seterusnya. Ketika kefakiran ini terjawab. Tapi kalau kefakiran ini tidak terjawab, ya tadi, fasadan la yurja. Istri isinya problem, suami isinya problem, penuntut ilmu isinya problem. Padahal punya karya-karya iman yang besar tuh. Ya, ibadah, sholat problem, sedekah problem. Ya, bantu orang lain problem, berdakwah problem. Tidak punya kehidupan jamal dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ternyata kefakiran dia itu masih makhluk. Istri fakir kepada suami. Ya. Makanya kalau suaminya pergi bingung sekali. Suami fakir kepada istri. Orang fakir kepada dunia. Dan seterusnya. Kalau hati itu kefakirannya masih seperti ini, semua wilayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi wilayah kemunafikan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjalankan kewajiban juga sakit hati, mengambil hak juga sakit hati, menolong orang juga sempit dadanya, menjalankan sholat juga masih sumpek, semuanya masih. Kenapa? Karena kefakiran yang sesungguhnya nggak dijawab. Maka ini yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam sebuah penjelasan, intaha safarun nafsi ilar dhafar bi anfusihim. Berakhirlah kehausan jiwa, kelaparan jiwa itu akan akhir kalau dia berhasil merendahkan jiwanya. Dan dengan apa merendahkan jiwanya? Dengan suaminya bisa rendah jiwanya? Nggak bisa. Dengan istrinya bisa rendah jiwanya? Dengan hartanya bisa rendah jiwanya? Nggak ada. Melonjak iya. Ya kan? Malah tambah ganas ya. Buktikan aja kita ini. Ya. Suami sudah dikasih kebaikan dari istri, ya ingin naik lagi, ingin lebih lagi kan begitu. Istri sudah diberi kebaikan suami, nggak cukup cuma begitu, kurang itu, gimana? Harusnya begini, melonjak. Ya. Harta juga begitu, jabatan juga begitu. Mana yang nggak pernah melonjak? Nafsu ketemu dunia ngetril kalau
Iya. Nggak bisa kemudian tenang, diem. Makanya psikolog tuh nggak pernah berhasil. Karena dia kompensasi dengan dunia. Hati sakit dikasih kompensasi dengan dunia. Nggak menjawab. Ini yang menjadi persoalan. Kalau dia sudah berhasil khafa maqama rabbih, kemudian apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau dia sudah memiliki kehidupan kefakirannya dengan Allah. Kefakiran apa ini tadi? Kefakiran hatinya. Ya, bukan kefakiran jasadnya, kefakiran hati. Apa yang ada di hati? Cinta ada di hati enggak? Ya. Duh, kok enggak gimana sih? Oh iya. Benci ada di hati enggak? Ada. Marah ada di hati enggak? Ada. Takut ada di hati enggak? Berharap ada di hati enggak? Hati itu punya karya-karya yang luas. Itu kefakiran-kefakiran hati. Miskin cinta, miskin takut, miskin memuliakan, miskin berharap, miskin semua. Ini kebutuhan-kebutuhan hati. Dijawab dengan makhluk, nggak selesai. Dia harus mendapatkan cinta yang benar. Dia harus mendapatkan takut yang benar. Dia harus mendapatkan berharap yang benar. Dia harus mendapatkan tawakal yang benar. Dia harus mengharap mendapatkan meminta tolong yang benar. Semua ini adalah kemiskinan hati. Begitu kemiskinan hati ini tidak terjawab, sudah nggak ada kehidupan indah. Anak nggak menjadi anak yang indah. Suami nggak menjadi suami yang indah di sisi Allah. Istri nggak bisa menjadi istri yang indah. Semua yang terlihat adalah dha'ful iman. Semua yang terlihat adalah naqsul iman. Semua yang terlihat adalah kelemahan iman, kekurangan iman, iman yang amburadul. Sudah. Tapi lihat orang-orang yang mereka telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kefakiran nafsunya sudah dapat jawaban. Ya. Pasti terlihat punya kehidupan yang indah. Ya. Kehidupan yang mencerminkan tidak emosional kepada makhluk kecuali karena Allah. Dan lihat kehidupan para anbiya, para nabi, pasti mencerminkan kehidupan yang indah. Ashabu Yasin, ya, sekelompok umat yang mengajak manusia memperbaiki iman, kepalanya dipenggal, gelinding di tanah, masih bisa berbicara. Tidaklah aku mengajak engkau kecuali aku ingin menyayangi kamu mendapatkan hidayah. Ada orang-orang yang punya kehidupan indah seperti itu. Ya. Sekarang semua jadi masalah. Anak banyak masalah dengan orang tua banyak masalah dengan anak. Istri banyak masalah dengan suami banyak masalah dengan istri. Ya. Rakyat banyak masalah dengan pemimpin banyak masalah dengan rakyat. Guru banyak masalah dengan murid banyak masalah dengan guru. Umat banyak masalah dengan dai banyak masalah dengan umat. Kenapa semuanya itu? Karena kefakiran jiwanya nggak ditutup. Itu yang dalam bahasa sederhananya ikhlas. Kalau cintanya hanya kepada Allah berarti ikhlas nggak? Kalau takutnya hanya kepada Allah berarti ikhlas nggak? Kalau berharapnya hanya kepada Allah berarti ikhlas nggak? Terus itu harus dijawab semua. Karena itu ada pada nafsu manusia, pada hati manusia, nggak bisa dibiarin baik sendiri, nggak bisa. Kalau begitu nggak perlu ada nabi. Ya, kalau begitu nggak perlu ada kitab, nggak perlu ada ilmunya ulama, nggak perlu ada ulama-ulama di zaman kita. Ya, kenapa perlu ada ulama di zaman kita? Kan seandainya cukup Imam Syafi'i baik, kita pakai Imam Syafi'i aja. Kenapa kita butuh ulama-ulama di zaman kita? Imam Syafi'i tidak bisa bangun nemenin kita, ngelihat dablek kita, jewer kuping kita, nggak bisa.
Sebagaimana orang tua. Kalau anak bisa besar sendiri jadi orang baik tanpa orang tua, ya wis lahir kopring. Kan begitu. Ya, lahir aja dari bambu meletak ceder gitu. Sudah dijarah, nggak bisa. Harus ada yang numbuhin, ada yang ngatur, ada yang nata. Seperti itu. Dan itu perjuangan apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, letak daripada jamalnya hayat, indahnya kehidupan seorang hamba ketika ini sudah terjawab. Kefakirannya hanya satu, miskin cintanya, dia bahagia dijawab dengan mencintai Allah. Ya. Miskin takutnya, takut itu satu kebutuhan hati. Dijawab dengan takut kepada Allah. Miskin berharapnya dijawab dan dia mendapatkan jawaban yang benar, berharap hanya kepada Allah. Nah, sekarang yang jadi masalah, kemiskinan itu untuk bisa dijawab dengan mencintai Allah, untuk bisa dijawab dengan takut kepada Allah, untuk bisa dijawab dengan hanya berharap kepada Allah, dan seterusnya. Gimana caranya menjawab? Apakah cukup ketika misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak lagi ada masalah dengan keluarganya, ya sudah kamu cinta Allah saja, selesai? Oh, enak aja Ustaz, kamu tinggal ngomong, kepala saya aja pening. Nggak cukup. Kenapa? Kapan semuanya itu terjawab? Apakah benar cinta itu jawabannya adalah sebuah kata-kata? Takut itu jawabannya sekedar takut pada Allah nih, seperti itu? Enggak. Kenapa? Hati itu adalah malik. Tahu malik? Raja. Dia punya a'dha. Apa itu a'dha? Punya pasukan. Mana pasukannya? A'dha'ul jasad. Makanya kalau orang kebatinan mengistilahkan dengan lubang 9. Kalau orang kebatinan kan begitu. Nah, itu pasukannya hati. Setiap hari ngirim data. Mata ngelihat, ngirim info enggak? Ngirim. Ngelihatnya lama, infonya kuat. Ya kan gitu. Telinga dengar, ngirim data enggak? Ngirim, tumpek blek di dalam hati. Ya, terus berarti menjawab cinta kepada Allah, menjawab takut kepada Allah, menjawab berharap kepada Allah dan seterusnya pakai apa? Loh, kalau tadi untuk bisa cinta ada anggota tubuh yang tiap hari menginput data. Oh, Nogosari. Oh, ini. Oh, onde-onde. Oh, itu begini. Oh, Nogosari itu warnanya begini, bagus sekali ya, data masuk. Nah, dirasain, oh enak, ternyata ini masuk data, akhirnya jatuh cinta dengan Nogosari. Lah, untuk bisa sekarang menjawab semua cinta-cinta ini hanya cinta kepada Allah, berarti pakai apa? Pakai data. Nggak bisa dengan sekedar apa? Ya wis to cinta kepada Allah kan ya wis beres. Tuh toko mah ngeluh meneh. Aku kok ora iso ngrasake cinta kepada Allah. Ya karena datanya nggak ada. Padahal Allah sudah menyiapkan data utuh. Di mana itu? Di wahyunya. Di mana itu? Di kehidupan ini. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk selalu menyerap data. Kalau bahasa simpelnya, thalabul ilmi. Dan ilmu yang kita raih tidak cuma memasukkan 1-2 biji ilmu atau ngumpulin sekian ilmu, enggak. Ilmu yang kita masukkan adalah harus meraihkan al-yakin. Apa? Kalau enggak meraihkan al-yakin,
Ya sudah, ndak iya toh. Kok aku koyoknya nggak pernah ngerasain, nggak melahirkan al-yakin. Lah, ilmu yang bisa melahirkan al-yakin punya tangga. Harus dikumpulkan 3 jenjang ilmu. Pertama, apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin itu dari berita yang sahih, berita yang otentik. Ini pun kemudian kriterianya ada. Apa itu ilmu yakin? Wahyu. Wong kita aja dengan wahyu nggak punya nasib apa-apa. Bagaimana bisa punya data tentang Rabbul Alamin? Nggak punya. Kemudian yang kedua adalah ainul yakin, yaitu menginput data dengan perbuatan Allah yang selalu tercermin pada sifat sempurnanya Allah. Mana perbuatan Allah? Gimana Bapak? Perbuatan Allah itu di mana? Ya di dalam kehidupan ini. Allah berbuat begini, mentakdirkan ini. Qada dan qadar adalah hakikatnya apa? Perbuatan Allah. Cukup maksudnya kita menyerap data tentang ilmu ainul yakin hanya tahu ini takdir begitu? Tidak. Yang dimaksudkan memahami perbuatan Allah adalah memahami sifat yang ada pada perbuatan Allah. Misalnya ada perbuatan Allah menolong fulan, berarti kita memahami sifat apa di situ? Sifat fadlnya Allah, sifat rahmatnya Allah. Itu yang dimaksud. Kalau cuma hanya sekedar fulan ditolong oleh Allah, nggak mendatangkan berharap pada Allah. Fulan ditolong oleh Allah, nggak mendatangkan cinta, kecuali kita menyerap sifatnya Allah. Kok fulan itu ditolong, kenapa ya? Kemudian ketika dia memahami, oh Masya Allah dia itu begini, Allah Maha tahu, padahal dia itu tidak ada orang yang tahu, baru oh ternyata Allah itu seperti ini, masuk di dalam hati. Kalau hanya cuma sekedar seperti itu, tidak memahami sifatnya, fulan ditolong, fulan diadab, fulan di ini, nggak akan jadi data. Seperti koran pernah ada faedah yang diterangkan. Koran hanya nerangin kejadian, iya kan? Tabrakan, selesai masuk rumah sakit, mati, pincang, kan begitu. Tapi nggak pernah di situ menerangkan tentang hikmah, nggak ada. Dan itu tidak bisa menjadi data bagi hati untuk melahirkan emosional, cinta, ya, melahirkan sedih, melahirkan emosi, nggak bisa. Maka ini yang kedua, ilmu ainul yakin. Padahal setiap detik, setiap waktu, dimanapun tempat, serendah apapun, di situ ada fiilnya Allah. Tapi kita selama ini ketika melihat kejadian, berapa menit kita ingat perbuatan Allah? Apalagi sampai mencerna sifat Allah. Begitu ada kejadian, memang dasar kamu anak. Nah, anak yang dilihat. Begitu ada kejadian, memang suami saya seperti itu. Suami yang dilihat. Begitu ada kejadian, memang pemimpin saya orangnya jelek-jelek. Pemimpin yang dilihat. Sudah berhenti sampai di situ, nggak pernah melihat perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Nggak pernah akan dapat ilmu ainul yakin. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hakul yakin. Dia sendiri harus bisa membuktikan apa yang pernah dirasakan oleh hamba Allah tertentu, dia bisa merasakan. Itu akan menjadi ilmu hakul yakin. Misalnya ada seorang hamba yang hidup kekurangan, hidupnya dunianya sangat sedikit, tapi hamba itu tenang. Ya, hamba itu dia juga tidak sedih dan tidak sempit hidupnya, dadanya nyaman aja. Terus kita pernah nggak mencoba merasakan seperti itu dan kita bisa seperti itu?
Kalau kita tidak bisa sampai ke sana dan tidak bisa merasakan ke sana, untuk bisa mendapatkan ilmu yakin yang benar, goncang. Makanya yakinnya kepada Allah begitu dibuktikan di dalam hidup berubah. Beda dengan orang yang pernah merasakan. Ya. Misalnya di antara seorang hamba Allah, kita tahu banyak ada orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kerjanya dorong becak, rumahnya juga seperti itu, anaknya banyak, ya. Kehidupan keluarganya ya cuma begitu. Ya. Tapi omongannya, kesederhanaannya, ibadahnya terlihat orang yang nyaman. Bahkan kadangkala dia bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik. Dan dia juga bisa menjaga dirinya, tidak terfitnah dengan orang lain dan sebagainya. Itu berarti dia merasakan. Kalau dia tidak merasakan, dia sudah ganti tuh, ngerampoklah, ya, atau hasad sama orang. Dia biasa-biasa saja. Dan kita sendiri ketika tidak bisa merasakan seperti itu, makanya dulu para salafus saleh, mereka berusaha membuktikan pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa merasakan? Sehingga dulu biasa kisah-kisah hidup mereka, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan mereka ini ingin mendapatkan hakul yakin di dalam ilmunya. Ada di antara mereka menggali tanah kayak kuburan. Kemudian mereka masuk di dalam itu berhari-hari di situ ingin merasakan bagaimana nanti dikubur. Itu mereka sampai seperti itu. Ada di antara mereka seorang ulama, orang alim yang disegani umatnya, martabatnya tinggi, tiap hari pergi ke pasar. Kemudian dia belanja, belanjaan yang banyak ditaruh di kepalanya, taruh di tangannya, sampai jalan itu gendeotan. Tahu gendeotan itu? Sempoyongan itu. Kemudian ketika ketemu umatnya mengatakan, ya imam, engkau itu orang terhormat. Kenapa engkau enggak nyuruh fulan enggak nyuruh kita dan sebagainya? Apa kata imam? Saya ingin membuang setan yang ada di kepala saya. Mereka ini berusaha bukan cuma sekedar ilmu yakin, ainul yakin, bahkan hakul yakin. Sehingga karena itu orang-orang yang sudah pernah dirasakan oleh Allah seperti itu, merasakan iman seperti itu, besok diuji seperti itu, ditenangkan oleh Allah. Karena tubuh manusia itu harus dibuktikan untuk dia bisa mau terbiasa dengan perjalanan iman. Ya. Untuk menanamkan iman di akal lebih sederhana. Lebih sulit lagi menanamkan iman di hati, di nafsu. Lebih sulit lagi mempraktekkan iman di dalam anggota tubuh kita. Ya. Kita mungkin diri kita bisa terbawa emosi kita untuk marah, untuk benci, untuk ini tidak boleh, saya nggak suka itu, nggak suka ini. Tapi begitu ketemu bisa berubah, ya kan? Saya nggak suka ini, saya pokoknya istri saya ini begini, pokoknya sudah ini jelek bertentangan sari. Begitu ketemu istrinya tersenyum. Oh, kamu baik kan ternyata. Itu tubuh manusia. Karena itu akalnya harus dirasakan. Ketemu iman, ilmu yakin. Hatinya juga harus bisa mentadaburi kehidupan. Ketemu iman, ainul yakin. Dan dia pun harus bisa merasakan. Makanya kehidupannya para nabi gimana? Dirasakan semua. Akalnya dididik, hatinya ditumbuhkan, diperbaiki oleh Allah, kehidupannya ditempa. Musa alaihissalam yang sudah seperti itu aja disuruh berjalan ketemu guru yang dia tidak tahu bagaimana lelahnya dan capeknya. Karena nggak bisa tanpa dirasakan seperti itu, nggak bisa. Logika saja tidak bisa menjawab kehidupan.
Simpati saja tidak bisa menjawab kehidupan. Tubuh itu harus pernah ngerasakan. Dan itu akan berbicara nanti. Dulu aja saya sudah pernah membuktikan. Dan ternyata begini. Begitu diuji lagi, saya yakin Allah Azza wa Jalla akan begini. Nah, seperti itu. Ya. Maka kita kembali kefakiran seorang hamba untuk punya kehidupan kepada Rabb-Nya, ini adalah harus dibangun. Dan ini yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hamba itu harus banyak memasukkan data di dalam mengenal Allah. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan kaidah di dalam ilmu kepada gulam, kepada anak yang masih kecil, ta'arraf ilallah. Kamu kenal Allah. Kenal sampai di mana? Kenal sampai Allah mengenal kamu. Jadi bukan cuma kenal dan kita tidak pernah dikenal oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Banyak orang merasa kenal dengan Allah, berbicara tentang Allah, pakai atribut Allah, dia enggak dikenal oleh Allah. Dijaga juga enggak, ditolong juga enggak, diperbaiki hidupnya juga enggak, ditenangkan hidupnya juga enggak. Bagaimana dia mengaku mengenal Allah dengan benar, wong dia aja enggak dikenal oleh Allah. Karena Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat, sejak kecilnya diajarin ta'arraf ilallah ya firraha ya'rifka fisiddati. Jadi kenal kepada Allah yang meraihkan Allah mengenal dia. Ta'arraf ilallah. Kamu kenal kepada Allah saat-saat kamu ini diberi kelapangan-kelapangan. Nanti saat kamu diberikan ujian sempit, Allah mengenal kamu. Itu pengajaran untuk menjawab apa? Fakrul qalbi, kefakiran hati manusia kepada Allah. Maka menjadi jelas setelah kita jelaskan tadi apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, anna faqral abdi ila an ya'budallaha subhanahu wahdahu la syarikalah la syarika bihi syai'an laisa lahu nadhirun fayuqasu bihim. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka sungguh menjadi nyata fakirnya seorang hamba yang menjadi jamalul hayah, indahnya kehidupan seorang hamba kepada hidup untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan tidak boleh bercabang. Karena hati kalau sudah dibuat bercabang itu berantakan. Yang bahasa Islamnya namanya syirik. Dan kefakiran ini dijawab dengan tauhid, tidak syirik, tidak bercabang. Kata beliau, syai'an laisa lahu nadhirun. Itu kefakiran yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan satu apapun dari kebutuhan manusia. Tapi realitanya manusia hari ini masih merasa lebih besar fakir kepada makhluk daripada fakir kepada Allah. Hari-hari kita masih menjadi fenomena-fenomena yang dimana ternyata kita lebih besar dominasi fakir kita kepada makhluk. Sementara fakir kita kepada Allah belum menjadi ilmul yakin. Karena kelemahan kita. Ya. Kelemahan kita ada di mana? Kitab masih ada, wahyu masih ada. Tadi sudah kita jelaskan. Jawaban itu lewat apa? Lewat pengajaran yang benar. Begitu kita menjadi orang yang tidak masuk di dalam muta'allim dan tidak ketemu dengan mu'allim, ya nggak akan dapat. Makanya disebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah SAW, penjagaan Allah itu dengan seorang hamba mau mencari, menuntut ilmu. Dan ada hamba yang mengajarkan ilmu. Karena itulah transformasi data-data cinta kepada Allah. Data-data takut kepada Allah. Data-data berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan seterusnya, itu transformasinya, perpindahannya lewat
ilmu yang diajarkan dan ada guru yang mengajarkan. Ini dan itu nggak bisa dibandingkan. Maka dari sini menjadi kaidah yang harus dikembalikan. Seperti yang dinasihatkan oleh para ulama. Sebagai contoh ketika Imam Ahmad mengatakan, kalau begitu butuhnya manusia kepada guru, kepada orang alim mengalahkan butuhnya manusia kepada yang lain. Itu udah pasti. Konsentrasi pikiran manusia kepada ilmu untuk meraih itu mengalahkan konsentrasi dia kepada yang lain. Semua harus tercermin, tidak bisa dibandingin dengan yang lain. Begitu ada kefakiran, kebutuhan yang lain yang membandingi itu, pasti menjadi berantakan. Ya, karena itu ada nasihat yang dinasihatkan oleh para ulama supaya kaidah kita untuk meraih kefakiran hati dengan ilmu itu terjawab dan halangannya menjadi kecil. Makanya nasihatnya para ulama, al-qanaah bil yasir. Dengan kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusiawi itu seperti apa? Makan, minum, istri, suami, ya kan? Anak dan seterusnya. Itu al-qanaah bil yasir. Kata Syekh Sa'di, cukupkan dengan sesuatu yang sedikit. Kalau kita tidak bisa menata itu dengan mencukupkan kebutuhan yang lain dengan yasir, nanti ngelonjak. Begitu ngelonjak, hari tidak berubah. Jam tetap 24 jam. Malam tetap 12 jam. Siang tetap 12 jam. Akhirnya kebutuhan fakir untuk hati kita dengan Allah yang gak dapat bagian, bahkan rendah. Ya begitu seperti itu, ya binasa sudah. Maka ini apa yang dinasihatkan Ibnu Qayyim, laisa lahu nadhirun fayuqasu bihi walakin yasbahu min ba'dil wujuh hajatal jasad ilal ghidha wasyarab wan nafas. Ya, kalau seandainya dibandingkan, kata beliau Imam Ibnu Qayyim, bisa diserupakan dengan sebagian kebutuhan manusia yang sangat urgen dalam hidupnya, yaitu kebutuhan manusia yang termasuk paling rendah kepada makan. Makan nggak bisa berhenti, kan begitu kan? Ya, kemudian kebutuhan manusia kepada minum, kemudian kebutuhan manusia kepada ya jiwanya, yaitu seperti nafsunya, seperti hawa dan sebagainya, itu pun masih jauh kalau dibandingkan. Maka dari sini menjadi kesimpulannya terjawab. Begitu konsentrasi manusia kepada ilmu makrifat kepada Allah rendah, maka otomatis akan gagal menjawab kefakiran hatinya. Itu sudah pasti. Tidak bisa dijawab dengan yang lain. Nah, mungkin ada sedikit faedah yang perlu dijawab. Sebagian orang kemudian salah pengertian. Loh, kalau begitu mendingan gak punya istri, no. Kan begitu. Kalau begitu mendingan gak punya suami, nanti malah ganggu kebutuhan kita untuk ilmu. Kalau begitu kita jangan kaya, no. Kan begitu. Ini salah. Abu Bakar punya istri gak? Istrinya lebih dari satu enggak? Iya. Punya kekayaan enggak? Kaya. Ya. Apa yang disibuki Abu Bakar? Sibuk ilmu dengan Rasulullah SAW sehingga menjadi orang yang paling alimnya manusia. Jadi salah persepsi seperti itu. Ya. Apa? Kebutuhan itu tetap ada. Satu, dinilai kebutuhan muamalah karena Allah. Yang kedua, mengambil dengan sekedarnya. Tidak bersibuk. Walaupun kaya, Abu Bakar tidak bersibuk dengan kekayaannya. Tidak banyak menikmati kekayaannya. Ya. Kemudian kekayaannya digunakan di jalan Allah. Sudah selesai. Dan juga tidak mengurangi kekayaannya kemudian jadi miskin total. Karena itu adalah pemberian Allah.
nggak ada hubungannya. Cuma karena kita sudah terbiasa dididik dengan ya'budul mal, apa tadi? Dididik dengan cara menyembah harta, pikirannya ya seperti matematika harta. Nek ora kerja banyak, ora iso sugih. Kan begitu. Nek nggak nuruti suami begini, nanti nggak gini. Nggak nuruti istri begini, nggak begini. Ini logikanya orang ateis. Karena mereka tidak pernah mengimani ada pertolongan Allah. Kan nggak ada. Ya. Dan kita sering terfitnah dengan yang begini. Bahkan pernah kita contohkan. Seorang Nabiullah Ismail alaihissalam bertemu dengan Ibrahim berapa kali sebagai bapaknya yang mendidik. Ya. Bisa dihitung. Namun demikian Ismail dipilih oleh Allah jadi seorang nabi. Mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Dan kemudian ilmu ini juga dari ibunya, juga dari bapaknya. Ada proses, tetapi ketika Allah menolong, bukan matematika akal yang berjalan. Itu yang diistilahkan oleh para ulama karamatul aulia. Keramah atau karomah yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Dan itulah orang beriman. Yang ditunggu bukan logika berpikirnya. Yang ditunggu adalah pertolongan Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga faedah yang kita kembali mudzakarahkan di dalam bagaimana kita melihat diri kita di dalam mengenal sifat indahnya Allah yang kemudian kita menjadi hamba-hamba beriman yang indah yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua dan kita bisa kembali memiliki hidup satu yang dicintai oleh Allah, yaitu punya kehidupan yang jamal, yang Allah Azza wa Jalla mencintai kehidupan jamal itu dengan kehidupan iman kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri dulu majelis kita sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan kembali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.